Shalom, apa kabar kita semua? Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat sekali lagi belajar firman Tuhan pada Ahad yang mulia ini. Saya berdoa agar saudara dan saudari semua berada dalam keadaan yang sehat, sejahtera, siap untuk belajar firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk menjamah hati saudara melalui pemberitaan firman Tuhan, dan saya percaya saudara pasti diberkati dan mendapat banyak manfaat lewat perkongsian firman Tuhan hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berkongsi satu tema yang bagi saya sangat penting, yaitu menjadi perabot yang mulia. Saya masih menyelidiki kitab Keluaran dari bulan 1 tahun ini. Kemudian ada sedikit halangan karena PKP, namun saya tetap berusaha untuk menyelidik firman Tuhan dari kitab Keluaran, dan saya mau bawa saudara membaca dari kitab Keluaran bab yang ke-25. Bab ini cukup menarik supaya saudara tahu urutan bagaimana Nabi Musa menceritakan pengalaman umat Israel. Mereka sudah keluar Mesir, mereka sudah sampai di kaki Gunung Sinai pada bab 19, dan bab 20 ada upacara di mana perjanjian Allah dimeteraikan dengan umat Israel melalui percikan darah haiwan di kaki gunung itu, dan Musa membaca hukum-hukum atau syarat-syarat perjanjian Allah dengan umatnya Israel. Dan bab 21, 22, dan 23 mengandungi banyak hukum-hukum atau Taurat Musa. Sebenarnya perkataan Ibrani Torah artinya adalah petunjuk, in English instruction. Torah ini tidak semata-mata mengandungi hukum-hukum atau undang-undang, tetapi mengandungi berbagai petunjuk bagaimana umat Israel harus hidup di hadapan Allah, hubungan sosial umat Israel satu dengan yang lain dalam community orang percaya, waktu mereka menggembara, dan juga waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian yang kita juga lihat di dalam kitab Ulangan, kitab yang terakhir di dalam 5 kitab pertama dalam Alkitab kita yang disebut hukum atau Taurat Musa. Sampai di bab 25, dan sebelum bab 25 adalah bab 24, di mana Tuhan Allah memanggil Musa bersama Harun dan anak-anak Harun, dan 70 penetua dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke gunung. Dan firman Tuhan di situ mengatakan mereka ada satu persekutuan yang begitu ajaib, bahkan begitu dahsyat sekali. Mereka memandang atau melihat Tuhan sendiri. Dan Musa pada bab yang ke-25 menceritakan bagaimana umat Israel harus membangun sebuah kemah suci, the tent of meeting,
or the tent of witness, ataupun pondok suci, kemah suci, di mana Allah akan berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan ada beberapa bahagian dalam bab yang ke-25 ini. Bagian yang pertama adalah panggilan umat Israel atau panggilan Tuhan, perintah Tuhan untuk umat Israel seluruhnya, setiap individu yang mampu untuk membawa persembahan, untuk membawa korban persembahan mereka, supaya persembahan mereka itu, sama ada itu emas, perak, dan lain-lain, diguna pakai untuk membangun kemah suci ini. Dan kemah suci ini bukan hanya di luaran atau bangunan atau satu pondok semata-mata, tetapi di dalam kemah suci ada beberapa perkakas atau perabot yang Tuhan perintahkan Musa untuk dia bangunkan supaya diguna pakai oleh imam-imam melayani Tuhan di dalam kemah suci itu. Saudara, hari ini saya mau berbicara kepada saudara khususnya tentang beberapa perabot. Kalau kita ada waktu yang secukupnya, mungkin saya mau huraikan ketiga perabot utama di dalam kemah suci. Yang pertama adalah tabut perjanjian, yang kedua adalah meja sajian roti atau meja roti sajian, dan yang ketiga adalah menorah atau kaki dian. Menorah adalah perkataan Ibrani untuk kaki dian atau pelita yang memberi cahaya, memberi terang di dalam kemah suci yang akan dibangunkan oleh Musa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam tabut perjanjian ini cukup unik, cukup menarik. Ini disebut tabut perjanjian, the Ark of the Covenant. Juga disebut tabut kesaksian, the Ark of Witness. Dan juga disebut bahwa tabut ini mengandungi beberapa peralatan atau beberapa perkakas yang cukup luar biasa. Yang pertama yang kita perlu ketahui tentang tabut perjanjian ini adalah ianya dibuat dengan emas. Dibuat dengan emas tulin, emas murni seluruhnya. Dan di dalam tabut perjanjian ini ada beberapa benda yang memang dianggap kudus di hadapan Tuhan. Di antaranya adalah satu tutup perdamaian, or mercy seat. Dalam bahasa Yunani dia adalah hilasterion, tutup perdamaian. Satu tutup perdamaian yang dibuat dengan emas diletakkan di dalam tabut perjanjian ini. Dan di atas tutup perdamaian ini diletak loh hukum atau disebut sebagai loh kesaksian, yaitu ada satu tulisan yang mengandungi hukum Tuhan yang menjadi kesaksian Allah kepada umatnya Israel. Yang ketiga yang amat menarik dan unik, di hujung tabut perjanjian ini Musa diperintahkan untuk mereka, atau dia harus buat dua kerub. In English adalah cherubim. Dia harus membuat dua malaikat yang disebut kerub atau cherubim dalam bahasa Inggris. Dan kerub ini
memiliki dua sayap. Dan nampaknya muka mereka ini macam manusia. Dan wajah mereka memandang ke bawah tutup perdamaian itu. Dan kedua kerub itu bersemuka dengan sayapnya menutupi tutup perdamaian itu. Ini satu gambaran yang cukup luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang pengertian simbolik yang terkandung di dalam kemah suci dan segala keperabotannya